Mereka lah pelita-pelita dalam kegelapan. Segala fitnah yang akan tak jelas bagi mereka. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Syu'abul Iman. Dari Abu Firas rahimahullah, seorang laki-laki dari Bani Aslam berseru, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau bersabda, ikhlas. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Firas rahimahullah, seorang laki-laki dari Bani Aslam berseru, wahai Rasulullah, apakah iman itu? Beliau bersabda, ikhlas. Penggalan hadis dari hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah secara sembunyi-sembunyi dapat memadamkan kemarahan Allah. Penggalan hadis riwayat Tabrani dari kitab Mazbahul Zawaid. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang berkata, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah pendapatmu tentang seseorang yang beramal kebaikan dan dipuji oleh orang-orang atas perbuatannya itu? Rasulullah SAW bersabda, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar yang berkata, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah pendapatmu tentang seorang yang beramal kebaikan dan dipuji oleh orang-orang atas perbuatannya itu? Rasulullah SAW bersabda, itu adalah kabar gembira yang disegerakan bagi orang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Kemudian kita lanjut ke kedudukan orang muslim. Dari Ummu Umarah binti Ka'ab al-Ansariyah radhiyallahu anha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuinya. Ia pun menghidangkan makanan kepada beliau, lalu beliau bersabda, makanlah. Ia menjawab, aku sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang berpuasa, bila di dekatnya ada orang yang makan, akan didoakan oleh para malaikat sampai mereka selesai makan. Kadang-kadang ia perawi sebelumnya meriwayatkan sampai mereka kenyang. Hadis riwayat Tirmidzi. Main Pak Arjo ini, malaikat doa terus. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sebuah pohon yang mengganggu kaum muslimin. Lalu datanglah seorang laki-laki dan memotongnya, maka ia pun masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ada sebuah pohon yang mengganggu kaum muslimin. Lalu datanglah seorang laki-laki dan memotongnya, maka ia pun masuk surga. Wih, kamu curjol keluar. Lumpah umat, banyak gerak. Ilmu. An-Nabi Darda qala inni sami'tu Rasulullah yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata latada'u bihataha ridon lido libi ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ard wal hitanu fi jawfil ma' wa inna fadlal alimi alal abidi kafallil qamari lailatal badri ala sairil kawakib wa innal ulama awarasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirham war rasul ilma faman akhaja
bihajjin wafir. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan membuatnya berjalan pada salah satu di antara jalan-jalan surga. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap karena ridho terhadap penuntut ilmu. Dan sesungguhnya orang yang alim akan dimintakan ampun oleh penduduk langit dan bumi serta ikan-ikan di dalam air. Dan sesungguhnya keutamaan seorang alim terhadap seorang abid atau ahli ibadah seperti keutamaan bulan di malam purnama terhadap seluruh bintang. Dan sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham. Mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, berarti ia mengambil bagian yang terbanyak. Hadis riwayat Abu Daud. An Abi Darda qala sami'tu Rasulullah yaqulu wa mautul alimi musibatun la tujbaru wa sulmatun la tusaddu wa huwa najmun tumisa mautun qabilatin aisaru min mauti alimin. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kematian seorang alim merupakan musibah yang tidak dapat diganti, bagaikan sebuah lubang yang tidak bisa ditambal, dan bagaikan sebuah bintang yang tidak bersinar lagi. Kematian orang satu kabilah lebih ringan daripada kematian seorang alim. Hadis riwayat Baihaqi dari kitab Syu'abul Iman. Masyaallah. Kematian seorang ulama ahli ilmu. Salat berjamaah. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Tuhanmu azza wa jalla merasa takjub kepada seorang pengembala kambing yang berada di puncak sebuah bukit. Ia menyuruhkan azan untuk solat, kemudian ia mengerjakan solat. Maka Allah Jalla berfirman, lihatlah hambaku ini menyerukan azan dan iqamah untuk solat karena takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku dan akan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada dua doa yang tidak akan tertolak atau jarang sekali tertolak, yakni doa sesudah azan dan doa di tengah peperangan saat kedua pihak saling menyerang. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa ketika mendengar muadzin selesai berazan, ia mengucapkan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabban wa bi Muhammadan rasulan wa bil islami dina. Dan aku bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah sendiri, tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Tuhanku, Muhammad sebagai Rasulku, dan Islam sebagai agamaku. Niscaya akan diampuni semua dosanya. Hadis riwayat Muslim. Bab tentang sholat berjamaah. Masuk ke bab iman. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku masuk ke dalam surga. Aku lihat pada kedua kuseng pintu tertulis 3 baris tulisan dari emas. Baris pertama, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baris kedua, apa yang kami infakkan akan kami dapatkan. Apa yang kami makan kami beruntung, dan apa yang kami tinggalkan kami merugi. Baris ketiga, umat yang berbuat dosa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Umat yang berbuat dosa dan Tuhan yang Maha Pengampun. Hadis riwayat Rafi'i dan Ibnu Nazar dari kitab Jami'us Sagir. Dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
pada hari kiamat setiap datang seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mencari ridha Allah, pasti Allah akan mengharamkan darinya api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mentauhidkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya, meninggalkan solat dan menunaikan zakat, niscaya ia meninggal dunia sedangkan Allah ridho kepadanya. Hadis riwayat Hakim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh beruntung orang yang mengikhlaskan hatinya untuk beriman, menjadikan hatinya selamat dari kesyirikan, menjadikan lidahnya jujur, menjadikan jiwanya tenang, menjadikan perangainya lurus, menjadikan telinganya mau mendengar kebaikan dan matanya mau melihat. Hadis riwayat Ahmad.